Halo semuanya, selamat berjumpa dengan saya, Maria Christina Seperia. Saya ingin membagi kepada teman semua tentang hasil tugas yang saya belajar, yaitu penjelasan mengenai konsep profesi, profesional, dan profesionalisme. Mari simaklah video kali ini. Apakah profesi itu? Suatu jabatan atau pekerjaan yang diperoleh melalui latihan khusus yang memadai. Profesi itu pada hakikatnya adalah suatu pernyataan atau janji terbuka bahwa seseorang akan mengabdikan dirinya kepada sesuatu jabatan atau pekerjaan dalam arti biasa karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu. Makna pengertian di atas mengisyaratkan bahwa hakikat profesi adalah suatu pernyataan atau suatu janji terbuka yang dinyatakan oleh tenaga profesional, tidak sama dengan suatu pernyataan yang dikemukakan oleh non-profesional. Pernyataan profesional mengandung makna terbuka yang sungguh-sungguh yang keluar dari lubuk hatinya. Pernyataan demikian mengandung norma-norma atau nilai-nilai etik. Profesi mengandung unsur pengabdian. Suatu profesi bukan bermaksud untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, baik dalam arti ekonomis maupun dalam arti psikis, tapi untuk pengabdian pada masyarakat. Profesi itu harus berusaha menimbulkan kebaikan, keberuntungan, dan kesempurnaan serta kesejahteraan bagi masyarakat. Profesi itu adalah suatu lembaga yang mempunyai otoritas yang otonom karena didukung oleh yang pertama spesialisasi ilmu sehingga mengandung arti keahlian. Kedua itu masyarakat, dan yang ketiga itu pemerintah yang melindungi profesi dengan undang-undang. Ciri-ciri profesi menurut Lieberman, ciri-ciri profesi adalah jabatan tersebut harus merupakan suatu layanan yang khas dan esensial serta jelas dapat dibedakan dari jabatan lain. Untuk pelaksanaannya tidak sekedar diperlukan keterampilan atau skills, tetapi juga mampu intelektual. Diperlukan suatu masa studi dan latihan khusus yang cukup lama. Praktisnya, secara individual atau kelompok memiliki otonom dalam bidangnya. Menurut WCOTP, ciri profesi adalah panggilan jiwa, menetapkan persyaratan minimal untuk dapat melakukannya. Mengenakan disiplin kepada seluruh anggota dan biasanya bebas dari campur tangan kekuasaan luar. Istilah-istilah yang berkaitan dengan profesi profesional. Penampilan seseorang yang sesuai dengan tuntutan yang seharusnya menunjuk kepada orang yang profesionalisasi. Proses menjadikan seseorang sebagai profesional melalui in-service training dan atau pre-service training profesionalisme. Jadi, derajat penampilan seseorang sebagai profesional, penampilan suatu pekerjaan sebagai suatu profesi, dan juga mengacu kepada sikap dan komitmen anggota profesi untuk bekerja berdasarkan standar yang tinggi dan kode etika profesinya. Syarat-syarat profesi, Darling Hammond dan Goodwin menyatakan bahwa pekerjaan yang bersifat profesional paling tidak mempunyai 3 ciri atau karakteristik utama, yaitu yang pertama dalam melaksanakan pekerjaan, penerapan ilmu yang melandasi profesi didasarkan pada kepentingan individu dalam setiap kasus. Yang kedua, mempunyai mekanisme internal yang terstruktur yang mengatur rekrumen, pelatihan, dan pemberian lisensi atau
izin kerja. Dan yang ketiga, memiliki ukuran standar untuk praktik yang etis dan memadai dalam mengembang tanggung jawab utama terhadap kebutuhan kliennya. Nah, konsep profesi keguruan bertolak dari pandangan Darling Hammond dan Goodwin. Pekerjaan sebagai guru dapat digolongkan sebagai profesi jika dilandasi oleh bidang ilmu yang terkait. Dalam hal ini adalah ilmu pengajaran atau ilmu keguruan, yaitu apa yang disebut sebagai the scientific basis of the art of teaching atau dasar ilmiah dari seni mengajar. Disinilah letaknya seni mengajar yang sangat tergantung dari kemampuan, kemampuan, dan kekayaan pengalaman mengajar seorang guru. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa seni mengajar berkembang seiring dengan pengalaman mengajar guru dan memang mau belajar dari pengalamannya. Syarat-syarat profesi keguruan berkaitan dengan penyediaan guru, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang kependidikan. Beberapa amanat penting yang dapat diambil dari dua produk hukum ini. Yang pertama, calon peserta pendidikan profesi berkualifikasi S1. Yang kedua itu sertifikat pendidik bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terkreditasi, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat dan ditetapkan oleh pemerintah. Yang ketiga, sertifikasi pendidik bagi guru calon guru harus dilakukan secara objektif, transparan, dan akurat.